Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani Galengning yang Abian Base, hari Jumat 2 Desember 2022. Bersyukur kita saat ini semua ada dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mendasarinya, untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita datang pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur Bapa atas kasih setia Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Dari malam yang gelap sampai pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan baru pemberian Tuhan. Kami mau mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk menyampaikan firman-Mu hari ini. Juga jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini boleh terberkati. Roh-roh jahat penguasa kegelapan yang mau mengambil firman-Mu dari tempat ini, kami patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menuntun kita hari ini diambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Bilangan 11 ayat yang ke-29 dan 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21. Firman Tuhan berkata demikian. Bilangan 11 ayat yang ke-29 dalam bacaan Alkitab sehari-hari. Musa berkata, "Saya malah berharap supaya Tuhan memberikan roh-Nya kepada seluruh bangsanya dan membuat mereka semua menjadi nabi." 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Diberikan tema untuk perenungan firman Tuhan hari ini, roh berkuasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat membatasi kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Dalam bacaan pertama dari perenungan di atas, di mana Musa mengumpulkan para tua-tua pada waktu itu yang berjumlah 70 orang banyaknya. Dan Musa menyuruh ke-70 orang tua-tua tersebut untuk mengelilingi kemah pada waktu itu. Dan para tua-tua dipenuhi oleh Roh Kudus, maka para tua-tua itu nampak seperti nabi. Namun pada waktu itu ada juga dua orang yang tidak ikut bersama-sama mereka untuk mengelilingi kemah, yaitu Eldad dan Medad. Kemudian kedua orang ini juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Di sini kita mengerti bahwa karena pekerjaan yang penuh kuasa, para tua-tua Israel pada waktu itu menjadi nabi Tuhan. Nabi yang dikehendaki oleh Tuhan menjadi pelayan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bertugas untuk membimbing anak Tuhan masuk ke dalam kebenaran. Roh Kudus menunjukkan bagaimana penerapan firman Allah yang suci itu dalam kehidupan sehari-hari. Ia membuat Yesus sebagai suatu kenyataan yang hidup dan betul-betul dapat dirasakan bersama-sama dengan napas yang kita hirup.
setiap detik, setiap jam perjalanan hidup kita. Tanpa Roh Kudus maka manusia tidak mampu untuk melengkapi tujuan kekal yang direncanakan Tuhan baginya. Dari bacaan pertama dari perenungan firman Tuhan hari ini, dari tindakan Musa kita menjadi mengerti bahwa ia tidak memadamkan roh. Ia bertindak dan membiarkan roh Tuhan yang berkuasa atas hidupnya dan ke-70 tua-tua Israel pada waktu itu. Dan dalam bacaan kedua, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahkan sampai pada kita saat ini, janganlah kita padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering memadamkan roh, bahkan mendukakan Roh Kudus Tuhan, yaitu dengan kita berkompromi dan terus melakukan dosa. Ada banyak dosa yang telah kita lakukan dan membuat kita semakin jauh dari Allah. Maka Roh Kudus mengajarkan kita tentang dosa. Maka kita yang telah jauh dari Allah karena dosa itu, seharusnya kita sudah mati dan binasa. Namun Allah berinisiatif sendiri untuk membawa kita kembali kepadanya. Dia tidak menolak kita, justru hadir mendekatkan dirinya kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Ia menebus kita dari dosa-dosa kita dan supaya kita tetap hidup menurut kehendak-Nya. Ia memberikan roh itu dalam hati kita untuk membimbing kita masuk ke dalam kebenaran. Dan roh itu juga menunjukkan bagaimana penerapan firman Allah yang suci dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir perenungan firman Tuhan yang singkat ini, kita bersama-sama belajar. Yang pertama, kita mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Yang kedua, Roh Kudus membimbing kita ke dalam kebenaran. Yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sehingga firman Allah yang suci dapat dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu untuk melengkapi tujuan kekal yang direncanakan Tuhan bagi kita. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, puji syukur kami naikkan kepadamu atas taburan firman-Mu hari ini, boleh memberkati kami. Biar Roh Kudus-Mu dalam hati kami terus menyala-nyala, memancarkan terang kasih-Mu dalam kehidupan kami dan saudara-saudara kami. Bapa dalam surga, saat ini kami mau mendasari aktivitas kami hari ini. Bapa yang memberkati, Bapa yang menguduskan, sehingga apapun yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, dalam pergumulan mereka pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya Bapa akan memberkati, menyelesaikan setiap pergumulan sehingga dapat terselesai tepat pada waktu Tuhan.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat memulai hari yang baru. Biarkan Roh Kudus terus menyala-nyala dalam kehidupan kita. Shalom.